Strike Gundam merupakan salah satu dari 5 Gundam Omni yang dibuat khusus sebagai mesin tempur untuk melawan musuh mereka, yaitu Zaf. Strike ditampilkan pada musim pertama Mobile Suit Gundam Seed dan dipiloti oleh karakter utama kita, Kira Yamato. Cerita pembangunannya ada pada waktu Perang Aliansi Pledge pertama yang terjadi pada tahun 70 sampai 71 Cosmic Era. Yang belum tahu, ini adalah perang konflik di mana ras manusia asli natural melawan ras manusia yang ditingkatkan secara genetika koordinator. Dalam pertempuran mereka untuk lebih unggul dari Zaf, salah satu persatuan negara Omni yaitu Federasi Atlantik diam-diam melakukan kerjasama dengan Morgan Roti Inc. dalam pembuatan Gundam seri God X di koloni Heliopolis yang dimiliki oleh negara netral Orb Union. 5 Gundam seri God X itu terdiri dari Strike, Duel, Buster, Blitz, dan juga Aegis. Dalam pembuatannya, ada 3 jenis bingkai yang digunakan untuk membuat kelima mesin tempur tersebut, yaitu bingkai seri X100, X200, dan juga X300. Setiap bingkai memiliki fungsi dan kemampuan yang berbeda dari segi fungsi dan juga mobilitasnya. Di mana seri bingkai X100 yang digunakan oleh Strike, Duel, Buster adalah bingkai dengan penggunaan standar. Inilah alasan mengapa armor mereka bertiga memiliki bagian-bagian yang hampir sama. Sementara itu, bingkai seri X200 yang digunakan pada Blitz adalah bingkai dengan fungsi khusus, di mana bingkai ini dirancang untuk mendukung teknologi sistem siluman meras koloid, yaitu teknologi yang memberikan Blitz Gundam kemampuan tidak terlihat. Dan untuk Aegis, ia menggunakan bingkai dari seri X300 dengan kemampuan mekanisme bingkai yang dapat bertransformasi ke bentuk MA. Strike memiliki jangkauan gerak terluas juga mobilitas yang telah ditingkatkan dari bingkai seri X100. Bingkainya juga telah disempurnakan menggunakan umpan balik data dari Blitz dan juga Aegis. Hal ini menjadikan Strike adalah Gundam yang paling canggih dari kelima seri Guts X lainnya. Dalam waktu pengembangan seri Guts X awal, semua Mobile Suit Zaf sebagian besar dipersenjatai dengan peluru maupun senjata fisik. Jadi armor khusus yang disebut PS atau Phase Shift Armor disertakan pada Gundam seri God X ini. Dikatakan, Phase Shift dapat melindungi armor dengan cara memberikannya sejumlah arus listrik dengan daya tegangan tertentu. Hal ini akan menambah ketahanan panasnya secara otomatis, sehingga armor akan mampu menahan serangan langsung dari serangan sinar lebih baik daripada armor biasa. Armor PS juga tahan terhadap panas dari atmosfer. Warna dari armor PS sendiri akan bervariasi. Itu tergantung pada tingkat pasokan tegangan dan perbedaan bahan pelindung yang digunakan. Hal ini membuat pewarnaannya pada setiap unit yang dilengkapi armor PS berbeda-beda dari satu mobile suit ke mobile suit lainnya. Dalam fungsinya, armor PS juga akan terus-menerus mengkonsumsi sejumlah energi. Bahkan akan menyedot energi terlalu banyak apabila mobile suit terlalu sering terkena serangan. Disinilah kekurangan pada armor PS. Saat Strike Gundam dibuat dan digunakan pada waktu era peperangan ini, sementara efek dari Neutron Jammer menekan semua persenjataan nuklir yang tersebar di seluruh permukaan bumi maupun koloni Pledge, Strike Gundam yang tidak dipasangi dengan reaktor nuklir, melainkan menggunakan baterai sebagai energi utama, membuatnya memiliki pengoperasian serta energi yang terbatas. Jadi ketika habisnya energi pada Strike Gundam, itu akan membuat pelindungan armor PS terhadap mobile suit juga akan berakhir. Ini akan mengembalikan Strike Gundam rentan terhadap serangan. Yang terlihat pada anime ketika Phase Shift Armor ini aktif dan memberikan warna pada armor mobile suit, armor tidak akan menerima kerusakan bahkan ketika terkena peluru tajam ataupun pedang fisik. Sebagai bagian dari perlengkapan umum, Strike Gundam dilengkapi dengan persenjataan seperti 2 Vulcan pada kepala, 2 pisau genggam pada rok armor pinggul, 1 beam rifle, dan juga sebuah shield. Untuk bahan shield ini bukanlah dari bahan armor PS, melainkan cat khusus yang dapat menyerap dan meredakan serangan sinar pada permukaan armor. Jadi warna pada shield akan menetap meskipun armor PS dinonaktifkan. Untuk beam rifle sekelas 57 mm milik Strike ini memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan kapal perang kelas Laurasia dalam satu tembakan. Besarnya output pada senjata dikarenakan adanya penambahan energi yang tersuplai langsung dari badan pesawat melalui konektor pada bagian lengan Strike Gundam. Meskipun hal ini dapat memperkuat daya hancur senjata, namun pada setiap tembakannya, senjata akan meningkatkan konsumsi energi dari badan mobile suit.
Hal ini akan cepat menguras baterai energi pada Strike Gundam. Karena alasan ini, Strike memiliki beberapa mekanisme pergantian peralatan yang unik, seperti pada Striker Pack System, yang sekaligus merupakan fitur terhebatnya. Fakta bahwa Armor PS memiliki konsumsi energi yang sangat besar, membuat setiap perlengkapan Strike Gundam dibekali dengan baterai built-in yang berfungsi sebagai sumber daya tambahan bagi Strike Gundam untuk menambah waktu pengoperasiannya. Selain itu, dengan mengganti backpack sekaligus perlengkapan yang sesuai, Strike Gundam dapat lebih unggul dalam setiap situasi pertempuran. Keuntungan lainnya dari sistem pergantian ini membuatnya dapat langsung kembali ke garis depan tanpa harus mundur untuk melakukan pengisian ulang energi. Di anime, Kira bertarung melalui pertempuran dengan 3 jenis paket Striker. Yang pertama adalah Eel Striker. Paket ini menyediakan mesin pendorong besar yang dilengkapi dengan beberapa sayap pengatur gerakan, yang otomatis meningkatkan semua mobilitas pada manuver maupun pada kecepatannya. Sedangkan untuk persenjataan, paket ini hanya memberikan senjata tambahan berupa 2 beam saber yang juga akan dibawa Strike bersama dengan beam rifle dan juga shield untuk pertempuran yang sangat berguna. Berbeda bila tidak menggunakan Eel Striker, Strike Gundam yang mengalami boros energi ketika menggunakan beam rifle dapat memaksimalkan penggunaan senjata karena Eel Striker menyediakan banyak daya baterai. Karena perlengkapan model Eel Striker seperti ini dapat menunjukkan kemampuan yang stabil di medan perang apapun, hal ini membuatnya menjadi peralatan yang sering digunakan dalam seri Gundam era kosmik. Berlanjut pada perlengkapan Strike berikutnya, yaitu ada Sword Striker. Ini adalah paket perlengkapan khusus untuk pertarungan jarak dekat, yang dilengkapi dengan pedang panjang melebihi tinggi dari Mobile Suit. Dalam penggunaannya di pertempuran jarak dekat, kekuatan pedang ini tidak dapat tertandingi. Spesifikasinya memiliki ujung pedang yang terbuat dari paduan berat hibrida, di mana ini menjadikan senjata dapat dengan mudah menembus armor Mobile Suit, bahkan pada saat digunakan di dalam air, yang dikatakan bahwa pedang sinar jenis biasa tidak dapat melakukannya. Itu karena saat itu output dari beam blade lebih kuat dari beam saber normal, sehingga bisa menembus mesin musuh dengan perisai anti-sinar beam sekalipun. Paket ini juga dilengkapi dengan bumerang sinar balok yang terletak pada bahu kiri. Seperti kinerja bumerang pada umumnya, setelah dilemparkan, senjata juga akan kembali ke tangan dengan sinar beam yang akan tetap aktif. Sinar beam akan tetap aktif karena memiliki penampung energi di dalamnya. Bumerang juga dapat digunakan sebagai pedang genggam. Oh iya, bumerang balok adalah senjata yang sangat ampuh di alam semesta Gundam Seed. Dan digambarkan senjata jenis ini sangat sulit untuk dicegat. Selain difungsikan sebagai perisai anti-sinar, pada bagian depan terdapat peluncur jangkar yang disertai dengan penggunaan kabel. Berlanjut ke perlengkapan ketiga Strike Gundam, yaitu ada Launcher Striker. Ini adalah paket Striker yang digunakan dalam metode serangan seperti pemboman jarak jauh. Terdapat senjata besar sepanjang 20 meter pada perlengkapan Strike ini. Dengan daya tembaknya yang tinggi, senjata bahkan mampu menembus dinding koloni luar angkasa dengan satu tembakan. Namun daya tembaknya yang tinggi menjadikan senjata ini yang paling banyak menghabiskan energi. Paket ini juga menyediakan meriam anti kapal dan peluncur rudal di bahu kanannya. Karena persenjataan memiliki bobot yang berat, hal itu membuat kemampuan manuver Strike Gundam berkurang dalam segi pergerakan. Dalam cerita anime, ketika Kira Yamato secara tidak sengaja menaiki Strike setelah Zaf mengambil alih seri Guts X, dia menulis ulang OS pengoperasian pada Strike Gundam, yang pada saat itu masih belum lengkap. Hal itu menjadikan Strike Gundam menjadi mesin yang digunakan secara eksklusif untuk Kira. Untuk melindungi teman-temannya, Kira ikut serta dalam pertempuran melawan pasukan Zaf, termaksud sahabat masa kecilnya yaitu Atran Zala. Kira dan Atran ragu-ragu untuk saling menembak selama beberapa pertemuan di pertempuran mereka. Namun ketika Kira menghancurkan Blitz yang dikemudikan oleh Nicole, yaitu teman dari Atran, sedangkan Atran yang menembak jatuh Sky Grasper yang dipiloti oleh teman Kira, membuat kedua kejadian tersebut menjadi kemarahan dan kesedihan yang tercampur bagi keduanya. Dan di akhir pertarungan mereka sampai mati, Atran yang berusaha meledakkan Aegis untuk membunuh Kira menjadi pertemuan terakhir mereka pada saat itu. Namun di manga Mobile Suit Gundam Seed Astray dikatakan bahwa Kira yang berhasil selamat dari ledakan tersebut diselamatkan oleh pilot dari Red Astray yaitu Lou Goel.
Setelah kejadian tersebut, Strike yang rusak parah kemudian dipulihkan oleh Orb dan diperbaiki kembali. Dan ketika Strike diserahkan kepada Mulaflaga dalam pertempurannya mempertahankan Orb dari serangan Omni, ia pernah menggunakan Strike yang dilengkapi dengan kombinasi 3 paket Strike sekaligus. Sedangkan untuk Strike Rogue yang memiliki arti merah dalam kata Prancis adalah mobile suit yang dibuat menggunakan suku cadang dari Strike Gundam saat Strike diperbaiki oleh Orb. Di Mobile Suit Gundam Seed Destiny, berkat Strike Gundam yang dirancang oleh Omni, pihak Zaf yang melihat performa dari Strike berikut dengan perlengkapannya membuat mereka juga pernah merancang Mobile Suit dengan karakter teknologi yang sama seperti Impulse Gundam. Sama seperti Strike, Impulse juga dibekali dengan 3 paket perlengkapan yang dapat diganti-ganti sesuai situasi pertempuran. Nah, gua rasa cukup hari ini pembahasan kita, Bray. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Admin pamit undur diri. Salam Gundam.